Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, kini kok kalau dihitung-hitung banyak orang di kampung, mungkin banyak orang di rantau ya. Iya. Ada kampung udah tinggal ya. Ada tinggal, kosong. Ada rantau. Rumah di kampung kosong. Ada runtuh ke rumah tu kata. Jadi kau nan di rantau kau ya. Kadang-kadang kita kana di kampung ada yang bisa pulang kampung ada. Banyak pula yang tidak ya. Iya. Sayang di kampung tinggal-tinggalkan ya. Iya. Sayang anak dia cuy. Gitu ya. Jadi nan di rantau kau ya. Ya sejak merantau kan takkan ada rantau di kampung ya. Iya. Kau rantau di kampung kau nak pernah beri kanannya lama kau ya. Iya. Jadi pikir-pikirnya gini barel mulai apa ya kan? Ambil di kampung ada kira mana aja. Ada bisa tu. Ayolah. Jadi gini Pak Satriawan, jadi itu merantau sekarang. So kita ketemu merantau juga. Merantau juga. Jadi sebenarnya memang ada kaitannya antara tata kehidupan di Minangkabau yang merantau itu ada dengan aturan-aturan harato ya, atau pusako juga karena artinya lebih banyak yang menguasai itu kan bagian perusi namanya. Bersih ya. Bukan laki-laki itu. Bukan. Sehingga tentu istilahnya dan bapak macik itu bersih. Bersih. Laki-laki ada pemaciknya. Kalau misalnya leador atau di rumah bininya iyalah. Tapi kan nak bini kau bakar ini. Masalah kan. Jadi sebenarnya makanya itu dengan tata kehidupan seperti itu juga mendorong berikan motivasi pada orang Minangkabau merantau. Sehingga ada pepatah mengatakan karakok padang dulu babuah bunga walun. Merantau bujang dahulu di rumah pengguna walun gitu. Itu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat filsafat merantau itu bukan serupa dan banyak dan dibaca orang. Kan banyak yang baca kok mencarikan parik dan berisi. Punggung nak masuk. Seolah-olah orang Minang merantau pun cari makan saja. Cari makan. Kalau sekarang makan Minangkabau itu tidak masalah. Banyak. Masalah tak masalah. Ayo masalah sambal. Boleh kita dipriang. Ya, kita pilih dah. Pilih katanya. Iya. Boleh pergi gumpul palu ya. Palu Korea lah. Agak lama mak kan. Itu jadi tidak soal makan Pak. Jadi aku ingin mengecekkan gini, menyampaikan kepada kawan-kawan orang Minang itu merantau ada urusan makan, urusan meningkatkan kualitas, kemampuan, artinya kualitas diri itu. Jadi karakuk madang dulu, babuah babungu balun, merantau bujang dulu di rumah pengguna balun. Artinya apa? Karena ulun punya kapanden, punya ilmu segala macam, nyoba rantau untuk mencari pengalaman. Nak mencari makan. Intinya apa? Ingin pulang balik. Itu makanya sejauh tamu bangau, baliknya ke Bangjo. Itu ceritanya Pak. Aku perlu difahami. Bahasa orang Minang itu merantau. Itu sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, itu dibawa pulang balik ya. Itu cerita Pak. Itu sebenarnya filosofinya. Cuma kadang-kadang Wak kan tidak pakai haji itu. Lah terlama aja kata. Cuma masalahnya sebenarnya itu Pak. Jadi tidak ada pulang. Tapi pulang itu kan macam-macam. Ada yang awak pulang. Ada yang pikir awak pulang. Ada yang pikiran awak pulang. Atau kita urus kampung dari rantau. Rantau begini kan banyak Pak. Ada paguyupan. Ikat Tunggal Minang. Nyoba kumpulan pitinya. Sudah tu nyoba bangun pesantren. Nyoba bangun surau. Nyoba bangun macam-macam. Di kampung banyak. Jadi koko sebenarnya motivasi orang Minang merantau itu bukan untuk cari makan. Kalau soal makan di Minangkabau itu insya Allah lalu seorang bisa makan. Ini ada besokonya. Di pangku saja sawah. Jadi kalau mencari makan saya randa.
Orang Minang tuh tidak sadar itu. Tidak sekedar cari makan. Gitu. Kalau penguang tak pesawat, selawai apa penguang kan? Nah, dia kadang-kadang kalau cari makan saja, Pak, aku ada cerita Pak. Cerita tu kan. Ada orang merantau tu cari makan. Nah, kesudahnya kan orang banyak generasi ya. Iya. Generasi sudah tu menjual makan atau. Iya. Jadi tapi dia lah sibuk, dia lah maju kali ya kok. Ada yang dimakan. Merantau cari makan, menjual makan, orang lagi makan, awak tak sempat makan. Kadang-kadang makan pagi lah tengah hari. Makan tengah hari lah, kadang-kadang sehari lah makan, kalau melayani di orang makan. Akhir sudahnya. Pagi orang makan lah. Makan. Kesudahnya sakit mah. Mah akut pula leh. Mah akut sudahnya orang. Mak kadai maju lah, berkat cabang lah, franchise macam-macam. Awal sakit masuk rumah sakit mati. Meninggal Pak. Aku sudah meninggal tu deh. Oh kampung Pak. Maiklah kadi apa? Kadi yang kek le ke apa? Ke mana namanya? Kadi mandian. Marah uang lah bininya. Marah uang ini jadi teteng, tuan dia jadi teteng. Tentukan nasib dan dahulu. Ada dia, dah boleh teteng Pak. Dah boleh teteng ini. Makasih ya. Ini digawan. Rumah gadang mah. Tidak ada rumah gadang aduh. Jadi teteng tuan dia di teteng. Lah kalau gadang Pak, rumah gadang, kadai nang gadang. Oto nang gadang, sawah gadang. Ada kadi ini Pak. Ada. Tapi ada orang awak aku Pak, orang awak nan tua. Alun dikira. Alun tak kira di dalam bulan sangkap 30 alun tadi lah tak faham. Lah dan dua lah mereka bertumbuh. Ikan milik Malay tentunya dan tenoi. Rupanya tentukan nasib dulunya. Ikut lain pula cakap main. Rupanya lagi aku ada pula adik laki-laki sedangkan adik nan dia teteng lah teteng. Aku cerita saja. Ikut cerita saja. Ikut sebenarnya. Tapi bisa jadi. Cerita sebenarnya. Dia artinya gitu Pak. Pikir. Orang Minangkabau itu pai merantau tidak mencari makan. Ya, untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan kemampuan, untuk mencari pengalaman. Cuma dia bagi cakap dia cari pengalaman tu ya namanya lama rantau tu tempat duduk lomba tentu. Tentu di Minangkabau kok artinya nyo sangat mampu adaptasi dengan situasi lingkungan. Tak ada orang Minangkabau misalnya pai merantau berkumpul menang saja tak ada. Nyo bisa, nyo kan begitu. Kalau orang Minangkabau kalau nyo pai merantau tu nyo tinggalkan ibunya nyo cari sama. Jadi nyo melakok ke orang situ, nyo mencari apa istilahnya itu. Ada orang didekati, sehingga nyo menjadi akrab lah ya. Nyo diterima dengan oleh segala suku, segala bangsa dan nyo bisa bergaul. Itu ya kamu kecil hebat kecil kau menggambarkan kampung ada. Itu kan kenyataan saja Pak. Kenyataan di mana itu. Kita ada berharap tinggal sama orang Minang. Di mana itu bisa. Itulah apa. Jadi intinya orang Minangkabau itu merantau bukan karena hidup. Dia bukan karena nyo tak ada dapat pesako ni merantau dah itu. Tapi karena nyo memang di situ ada tanggung jawab sosial. Karena nyo merasa nyo punya anak, nyo punya masyarakat, punya kampung perlu dibangun. Sehingga nyo merantau itu untuk itu. Itu ceritanya Pak. Anak moko falsafah merantau tu. Sampai hijrah Rasulullah. Hijrah kan itu memang fitrah Pak. Fitrah ya. Kita kesuanakan ke dunia ke merantau juga Pak. Kampung. Aku keceng kan, aku keceng. Bakso kita di dunia aku sadonya asalnya Padang Pak. Kurang Padang sadonya cuma lupa Pak. Jangan lupa saya Padang makonyo Pak sekali sama itu wajib pergi ke Padang. Ke Padang ya. Padang sadonya. Kalian bayar kan? Nenek anduang awak tua, Adam dan Hawa tu turun tiba di dunia aku terpisah. Bisa. Sampai 10 tahun Pak. Iya. Sampai tahun terpisah berjalan. Betap asal tiba satu tempat Pak. Namanya Padang Arafah Pak. Jadi kita kurang Padang sadonya. Padang. Jadi sekali sebulan kita pulang bersama. Pulang ke Padang. Pulang ke Padang. Kalau orang Minang di Jakarta kan sebenarnya orang Padang ya. Kurang Padang. Ya, kurang Padang sadonya Pak. Jadi kita merantau intinya meningkatkan, meningkatkan kehidupan.
Ya, kemampuan cari pengalaman untuk kita kontribusikan, untuk sumbangkan, untuk membangun kampung awak. Jadi kalau ada orang-orang yang berhasil di Di rantau. orang-orang Padang harusnya punya kewajiban moral, kewajiban untuk membangun kampung. Mungkin barangkali membangun itu tidak saja membangun fisik, Ya, iyalah. tapi yang misalnya membangun menyekolahkan anak-anakannya. Ya. Ada anak-anakan yang santian di kampung awak diagih biasa dokter. Kalau perlu diisahkan jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, jadi macam-macam, jadi dokter. Itu Pak. Jadi artinya apa? Jangan kita membangun tuh kita lihat cuman fisik saja. Nah itu saja. Tapi kita bagaimana kita memajukan kampung? Nah itulah yang kita tadi Pak. Dan kita bicarakan nomor lalu itu, kita kok pernah menagari dan menyumbangkan orang-orang hebat untuk negeri gua. Akhirnya gimana caranya? Caranya itu orang-orang yang berhasil rantau kok nyo harus membuat satu perencanaan untuk dunsananya, untuk nagarinya. Bagaimana? Kalau setiap nagari di Minangkabau itu misalnya itu bertekad mencetak seorang kader yang bisa jadi profesor, jadi doktor, jadi jenderal. Woi, berapa banyaknya Pak? Luar biasa. Nah, itu sesuatu yang barangkali harus menjadi wacana. Eko dari situ-situ saja mudah-mudahan aku terangkan kampung kayu kan. Nah, kalau awak kan kita masuk dan tapi lewat jadi inilah perlu ada komunikasi antara orang di rantau itu harus selalu kompak. Kompak itu. Jadi keberhasilan pemerintah daerah Sumatera Barat, kabupatennya, kotanya, itu juga tergantung kepada kemampuannya untuk melakukan komunikasi. Dan intensif orang-orang rantau. Dia potensi rantau itu potensi yang luar biasa. Nah itu Pak. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang, demikianlah insyaallah ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nasrul minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.